Oke, kita lanjut ke contoh soal di sini untuk persamaan dasar akuntansi. Di sini contoh soalnya adalah Tuan Anton membuka jasa rental antang ya. Jadi jenis usahanya adalah jenis rental ya, rental yang bernama perusahaan antang yang mana pemiliknya bernama Tuan Anton. Transaksi ini terjadi pada bulan Januari 2022 untuk transaksi pertamanya. Berarti dia masih baru buka usaha. Transaksi pertama, Tuan Anton menginvestasikan uang tunai sebesar 20 juta rupiah. Nah, dia menginvestasikan. Sebelumnya untuk membuat persamaan dasar akuntansi bisa bentuk tabel seperti bawah ini yang di halaman 13 itu contoh soal dalam bentuk tabel atau bisa juga kalian buat dalam bentuk seperti ini hanya rumus, yang penting ada keterangan rumus di atasnya. Ingat untuk rumus aset sama dengan liabilitas plus ekuitas itu taruh di paling atas ya, nih paling atas ada aset, ada liabilitas, ada ekuitas nih. Ada aset, liabilitas, ekuitas, dan ada keterangan kalau yang bagian kolom. Ya. Lalu di bawah aset itu terbagi lagi tergantung nanti di soal jenis-jenis asetnya apa saja. Kebetulan di soal ini hanya ada 2, kas dan peralatan, dan ini menyesuaikan tidak baku. Misalkan di contoh soal ada 3, maka nanti jenis asetnya ada 3. Maka perlu diberi jarak antara kolom aset ini dengan liabilitas dan ekuitas kalau pakai sistem kolom atau bikin tabel. Oke, saya jelaskan yang pertama. Si Tuan Anton menginvestasikan uang tunai sebesar 20 juta. Berarti ini disebut dengan modal awal. Kenapa saya sebut modal awal? Karena di sini menginvestasikan. Berarti dia menginvest ya suatu berupa uang sebesar 20 juta, maka di sini modalnya mempengaruhi. Dan liabilitasnya, maka di sini ekuitas sudah jelas, modal Tuan Anton sebesar 20 juta bertambah. Lalu gimana yang aset? Karena tadi kan double entry ya. Ketika satu masuk, maka satu ini juga harus masuk. Nggak boleh cuma satu aja yang masuk. Maka di sini apa yang mempengaruhi dari aset? Ya, di sini menginvestasikan uang tunai sebesar 20 juta. Maka di sini ada uang masuk. Ingat Ibu bilang tadi kas. Kas itu mencatat uang masuk dan uang keluar. Maka di aset yang berpengaruh adalah kas. Maka muncullah di sini akun kas, jenis dari aset bertambah sebesar 20 juta rupiah. Maka double entry-nya di aset kas bertambah 20 juta, di ekuitas modal bertambah 20 juta rupiah. Nah, seperti itu. Ini kalau dia modal awal. Oke ya, nanti kalau ada yang bingung, silakan tanya via grup WA juga boleh nanti. Bu, saya bingung di bagian ini, silahkan bertanya nanti Ibu jawab. Oke, next. Ini soal nomor 1. Sama yang di tabel juga seperti itu. Nah, kasnya bertambah 20 juta, ekuitasnya bertambah 20 juta rupiah. Dan ini keterangannya disebut dengan modal awal. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Transaksi kedua, Tuan Anton membeli peralatan sebesar 1 juta dari toko ABC yang pembayarannya dilakukan secara tunai. Jadi di sini membeli peralatan sebesar 1 juta dan belinya secara tunai. Nah, ini yang poin penting harus kalian ketahui karena nanti akan beda pencatatannya kalau belinya secara tunai atau secara kredit. Nah, di sini kita ingat double entry. Sekarang kita cek apa yang berpengaruh. Ini sudah jelas ya dari soal ini. Peralatan, otomatis peralatannya pasti bertambah sebesar 1 juta. Maka muncullah akun baru. Kalau tadi kan hanya kas. Ini muncullah peralatan dan bertambah 1 juta rupiah. Nah, sekarang satu lagi. Karena double entry nih. Nggak mungkin satu. Apalagi yang berpengaruh? Apakah liabilitas berpengaruh? Tentu tidak. Kenapa? Karena belinya secara tunai. Beda kasus kalau beli peralatannya secara kredit. Kalau secara kredit, otomatis liabilitasnya berpengaruh karena dihutang. Apakah ekuitas berpengaruh? Enggak. Jadi ini perlu kalian catat ya, perlu tambahan catatan. Yang mempengaruhi ekuitas itu hanya ada 3. Yang pertama itu pendapatan.
Ya, apapun jenis pendapatannya, maupun itu pendapatan jasa, ya, itu mempengaruhi. Ini maaf ya, agak jelek karena Ibu dari laptop bukan dari tab. Laptop Ibu nggak plus touchscreen. Oke, ada pendapatan. Pendapatan ini akan menambah modal atau ekuitas. Oke. Nah, jelek kali tambahnya. Nah, pendapatan ini akan menambah ekuitas. Ya, misalkan nih, nanti perusahaan Antang ini ternyata ada yang pakai jasa rentalnya sebesar 1 juta. Maka 1 juta akan dicatat di modal sebagai nambah modal. Yang kedua yang mempengaruhi modal adalah beban. Ya, beban atau biaya. Nah, ini yang mempengaruhi ekuitas. Selain pendapatan. Ini Ibu singkat aja ya, biaya Ibu buat BY di sini. Nah, kalau pendapatan dia menambah dari modal, kalau beban atau biaya dia mengurangi. Kenapa? Karena beban atau biaya adalah yang kita keluarkan untuk mendapatkan jasa. Misalkan ada karyawan si Tuan Anton nanti, otomatis akan ada mengeluarkan gaji nih untuk karyawan. Itu disebut dengan beban. Maka beban juga akan mengurangi modal. Kalau pendapatan menambah, kalau beban atau biaya itu akan mengurangi modal. Yang ketiga itu ada prive. Bisa prive, bisa prive nyebutnya. Saya lebih senang nyebutnya prive. Oh sorry, prive. Nah, seperti ini tulisannya. Nah, itu akan mengurangi modal. Apa itu prive? Prive itu Tuan Anton secara pribadi mengambil modal ya, mengambil modal mengambil modal. Nah, modal itu digunakan untuk keperluan pribadi yang di luar urusan perusahaan. Maka itu akan mengurangi modal. Jadi, selain ketiga ini, nggak ada yang bisa mempengaruhi modal kecuali ada penambahan modal. Misalkan pada tanggal 2 Februari Tuan Anton menambah modal berupa motor misalkan. Nah, itu beda lagi, otomatis modalnya jelas bertambah. Tapi kalau peralatan, membeli perlengkapan, membeli mesin dan segala macam, atau membeli atau berhutang dan segala macam, itu tidak mempengaruhi ekuitas. Oke ya. Jadi mohon ini dicatat, ada 3 hal yang mempengaruhi beban. Modal. Yang pertama pendapatan itu menambahi modal, yang kedua beban atau biaya itu mengurangi modal, dan yang terakhir prive akan mengurangi modal. Oke ya, kembali ke contoh soal kita tadi. Oke, maka di sini kita udah ketemu satu pencatatan, yaitu peralatannya bertambah sebesar 1 juta rupiah. Lalu liabilitas nggak ada pengaruh karena pembeliannya secara tunai. Ekuitas pun nggak ada berpengaruh karena pembelian ini tidak berhubungan dengan modal. Dan ingat, kita kembali lagi ke kas, uang masuk dan uang keluar. Ketika kamu membeli peralatan, otomatis ada uang yang keluar. Maka kasnya di sini juga berkurang 1 juta. Kita kembali ke atas. Loh kok Bu, kok kas di aset aja kita nyatat? Nggak ngaruh toh di sini nanti. Kita lihat di atas. Bahwa pengaruh transaksi terhadap persamaan akuntansi dapat terjadi antara harta dan harta. Jadi itu bisa. Walaupun dia sesama aset, tapi bisa saling mempengaruhi nanti. Kenapa? Kalau kita lihat nilainya ini minus, ini plus, sama aja dengan 0. Nggak akan berpengaruh ya. Oke, nih. Maka ternyata untuk membeli peralatan secara tunai, membeli peralatan secara tunai yang berpengaruh adalah kasnya berkurang 1 juta. Dalam akuntansi tidak ada keterangan tulisan baca, tambah, atau kurang. Jadi kalau kurang silahkan buat dalam tanda kurung. Jadi kita tahu tuh, oh kalau tanda kurung berarti itu dikurang gitu ya. Maka kasnya berkurang 1 juta, peralatannya bertambah 1 juta. Seperti itu ya. Kalau bingung langsung tanya ke Ibu ketika udah kalian dengar videonya. Oke, nah sama juga yang di kolom di bawah ini, sama aja. Nomor 2, kasnya berkurang, peralatannya bertambah karena pembelian peralatan secara tunai. Oke, kita masuk transaksi nomor 3. Nomor 3, Tuan Anton membeli tambahan peralatan. Oh, ternyata Tuan Anton beli peralatan lagi nih.
ya seharga 500.000 di toko yang sama, yaitu toko ABC. Pembayarannya dilakukan bulan depan. Nah, ini yang berbeda ya. Walaupun dia beli peralatan, tapi dia cara bayarnya beda. Kalau tadi secara tunai, kalau yang transaksi nomor 3 dia bayarnya bulan depan. Maka kalau bulan depan kita ketahui bahwa ini belum dibayarkan, maka akan timbul yang namanya utang ya. Karena barangnya udah diambil, tapi bayarnya nanti bulan depan. Maka di sini apa yang dicatat? Apakah kasnya perlu dicatat? Enggak. Kenapa enggak? Karena duitnya belum keluar pada bulan ini. Januari ini belum dikeluar. Ya, kapan dia keluarnya? Bulan depan katanya. Nah, jadi peralatannya enggak ngaruh. Nanti ketika dia bayar utang baru kasnya berpengaruh. Ya, maka kas di sini kosong, enggak ada pengaruh. Lalu peralatan gimana? Bertambah atau berkurang? Tentu bertambah karena dia membeli peralatan yang awalnya peralatannya senilai 1 juta dan nambah lagi peralatan senilai 500.000. Maka peralatannya bertambah 500.000. Oke, udah dapat kita satu pencatatan. Double entry. Yang keduanya apa? Ekuitas berpengaruh apa enggak? Enggak, karena membeli peralatan ini bukan bagian pendapatan, bukan bagian beban, dan bukan bagian dari prive. Maka yang berpengaruh adalah tentu hutang, karena ini tadi dibayarnya bulan depan. Berarti dia masih ngutang, bulan depan baru dilunasi. Maka yang bertambah adalah hutang sebesar 500.000 rupiah. Jadi double entry-nya peralatan bertambah 500, liabilitas atau hutang bertambah lagi sebesar 500.000 rupiah. Nah, seperti itu. Sama yang di bawah juga. Nih, kosong kasnya, peralatan bertambah, liabilitas bertambah karena pembelian peralatannya secara kredit. Oke, next kita masuk ke soal nomor 4. Tuan Anton menerima uang dari pelanggan atas jasa rental yang ditawarkan sebesar 2 juta rupiah. Nah, ini yang disebut dengan pendapatan. Ya, kenapa? Karena dia dapat duitnya dari usahanya. Usahanya apa? Karena ada yang menyewa jasa rentalnya yang mana ditawarkan harganya 2 juta rupiah. Maka yang berpengaruh adalah ini ya, nomor 4. Kasnya berpengaruh apa enggak? Tentu kasnya berpengaruh. Kenapa? Duit masuk. Kan masuk nih duit sebesar 2 juta rupiah. Kecuali kalau di sini disebutkan bayarnya bulan depan, maka belum masuk di kas. Ya, itu namanya jurnal penyesuaian nanti. Ya, tapi kita belum pelajar di saat ini. Oke, maka kasnya bertambah 2 juta. Lalu ingat, ya, yang apa yang mempengaruhi modal? Pendapatan, beban, dan prive. Karena ini pendapatannya bertambah, maka modalnya pun bertambah sebesar 2 juta rupiah. Maka double entry-nya aset di posisi kas bertambah 2 juta, lalu ekuitas atau modal Tuan Antonnya bertambah 2 juta. Karena ini pendapatan jasa. Oke, sama kayak nomor 4 ini. Kas bertambah 2 juta, ekuitas atau aset bertambah 2 juta. Keterangannya pendapatan jasa. Oke, next. Selanjutnya soal nomor 5. Tuan Anton membayar gaji karyawan sebesar 800.000 rupiah. Oke, membayar gaji sebelumnya sudah Ibu jelaskan. Inilah yang disebut dengan beban atau biaya gaji. Ya, berarti ini akan mengurangi ekuitas. Oke, kita masuk ke ini poin nomor 8. Karena dia membayar, otomatis ada uang keluar. Maka kas juga berpengaruh. Maka kas berkurang 800.000, modalnya juga berkurang karena ini merupakan biaya gaji. Nah, ini keterangannya. Nomor 5. Kas berkurang 800.000, ekuitas juga berkurang 800.000. Keterangannya adalah beban gaji atau biaya gaji. Oke. Lalu ada kemarin muncul pertanyaan anak perbankan ya, anak perbankan kalau nggak salah, mereka sudah saya jelaskan. Ini coba kalian lihat, di kas dan di modal ini kan hampir sama. Ya, hampir sama, cuman ada beberapa perbedaan nih. 1 juta ada di sini nggak ada. Kenapa harus nyatat
2 Ibu. Kenapa nggak 1 aja katanya? Nggak mubazir Bu, nyata 2. Nah, kembali lagi ingat rumus kita. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas dan double entry. Kenapa sih Bu penting kita mencatat modal ini? Karena kalau kita menghitung, mencatat setiap transaksi yang mempengaruhi modal, kita akan ketemu nanti yang namanya modal akhir. Ya. Nah, kalau ini kan modal awal nih. Pertama kali nanamin modal si Tuan Anton ada 20 juta. Apakah di akhir periode nanti, di akhir bulan Januari ini tetap 20 juta? Nah, itu yang pengen kita lihat. Ya, akan berpengaruh di laporan keuangan nanti. Ya, lanjut nanti materi kita setelah ini laporan keuangan. Itu ya. Itu hanya intermezzo, penjelasan. Mana tahu ada yang bingung juga kayak anak perbankan kemarin. Next, kita masuk soal nomor 6. Transaksi ke-6, Tuan Anton membayar biaya iklan. Nah, ini udah jelas ya, ada biaya sebesar Rp500.000. Sama kayak biaya gaji tadi, maka kasnya berkurang 500, ekuitasnya juga berkurang 500. Untuk keterangannya adalah biaya atau beban iklan. Oke, next. Ini yang terakhir ya. Yang terakhir, Tuan Anton membayar utang. Ingat, membayar utang ya. Membayar utang kepada kreditur sebesar Rp200.000. Di aset adakah yang berpengaruh? Tentu, akasnya akan berkurang. Kenapa berkurang, Ibu? Karena dia membayar hutang. Otomatis ada uang yang dikeluarkan untuk bayar hutang ini. Maka kasnya berkurang. Selalu saya ingatkan lagi bahwa kas itu mencatat apapun aliran uang masuk dan uang keluar suatu perusahaan. Ya, peralatan enggak. Tentu yang berpengaruh adalah hutang karena dah jelas dia membayar hutang. Nah, cuman bedanya kalau dia membayar maka hutangnya akan berkurang. Nah, ini saya mohon maaf nih kesalahan Ibu nih. Ini seharusnya tanda kurung. Nah, hutangnya berkurang sebesar Rp200.000 karena dia membayar. Beda kasus kalau dia nambah hutang, maka di sini bertambah hutangnya. Cuman di soal ini dia membayar hutang, maka hutangnya akan berkurang Rp200.000. Nih, sama nih nomor 7. Rp200.000 di kas berkurang, hutangnya berkurang Rp200.000. Kenapa? Karena pembayaran hutang. Oke. Oke ya. Nah, sekarang kita hitung. Kita ketemu nggak yang Ibu bilang di awal tadi? Harus balance antara aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Kita cek. Nah, pertama kita hitung dulu saldo akhir kas. Ini kita hitung. Saldo akhir kas ternyata dapatlah Rp19.500.000. Lalu peralatan juga kita hitung. Kita hitung dapatlah saldo akhir dari peralatan Rp1.500.000. Begitu juga dengan liabilitas dan ekuitas. Nah, ini kan belum nih, ini belum ketemu nih. Yang di atas ini belum ketemu balance-nya. Ini masih 19,5, ini ada 1,5 juta. Ini silakan ditambah. 19.500.000 ditambah 1.500.000 untuk mengetahui berapa total aset. Karena ini kan total kas sama peralatan. Asetnya belum ketemu, maka silakan dijumlahkan kedua ini, maka dapatlah total aset keseluruhan. Nanti kalau ternyata ada aset perlengkapan, silakan tambahkan semua aset. Seperti itu caranya. Maka 19.500.000 ditambah 1.500.000 dapatlah Rp21 juta. Inilah total aset keseluruhan, yaitu Rp21 juta. Sekarang kita hitung. Liabilitas kan ditambah rumusnya tadi ya. Kita cek rumus. Nih rumusnya. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Kita tambah dulu liabilitas dan ekuitasnya. Liabilitasnya 300. Ekuitasnya 27 juta 700. Kita jumlah hasilnya 21 juta rupiah. Ternyata balance. Nah, ternyata total aset keseluruhan dengan total keseluruhan liabilitas ditambah ekuitas hasilnya sama-sama 21 juta rupiah. Maka dia balance. Nah, ini yang disebut dengan balance. Nah, nggak akan ketemu balance kalau kita salah memposisikan ini. Nah, maka kita harus menganalisa setiap transaksi yang ada. Jangan sampai salah. Kalau udah ada salah, Rp1 aja salah, udah. Maksudnya nggak balance di sini 21.001, di sini 21 juta, pasti ada yang salah. Nah, maka hati-hati. Nah, itu ya. Silakan kalau ada yang bertanya, silakan langsung bertanya nanti via WA. Bu kasih waktu menjelang kalian membuat
latihannya nanti. Oke, terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.